Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Bahraini dengan NIM 2023 0501 03 Nah, teman-teman, kali ini saya buat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi. Nah, tugasnya itu membuat penjelasan materi ya. Nah, di sini saya ambil judul materi akuntansi tentang biaya tenaga kerja. Teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan materi ya. Let's go. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, sebelumnya teman-teman kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja. Nah, jadi tenaga kerja itu adalah kemampuan secara fisik dan mental untuk bekerja dan menghasilkan barang atau jasa baik di sektor formal maupun informal. Nah, sedangkan kalau biaya tenaga kerja adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar tenaga kerja dalam satu periode tertentu yang di dalamnya terdiri atas gaji pokok dan juga tunjangan. Nah, kalau misal teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih biaya tenaga kerja itu penting? Nah, jadi tanpa pencatatan dan analisis biaya tenaga kerja yang baik, maka perusahaan itu akan berisiko mengalami efisiensi biaya, kesalahan penetapan harga, kesalahan yang mengakibatkan kerugian finansial. Nah, oleh karena itu, akuntansi biaya tenaga kerja adalah alat penting dalam mencapai efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas bisnis. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan tenaga kerja dan juga apa itu biaya tenaga kerja dan kenapa biaya tenaga kerja itu penting dalam akuntansi. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu penggolongan menurut fungsi dalam organisasi perusahaan. Nah, ini tuh terdapat 3 golongan. Yang pertama itu adalah biaya tenaga kerja produksi. Nah, biaya tenaga kerja produksi ini berkaitan dengan semua aktivitas tenaga kerja yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi barang ataupun jasa. Nah, dia itu seperti contohnya gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan juga gaji manajer pabrik. Nah, jadi semua ini adalah biaya produksi karena berkaitan langsung dengan semua pembuatan produk. Nah, kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja pemasaran. Nah, dia ini adalah biaya yang berhubungan dengan aktivitas penjualan dan distribusi produk, termasuk promosi dan hubungan dengan pelanggan. Nah, contohnya seperti upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Nah, biaya ini tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, tetapi penting untuk mendukung penjualan. Nah, kemudian yang ketiga biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Nah, jadi biaya ini tuh berhubungan dengan pengelolaan dan pengendalian perusahaan secara keseluruhan, tidak terikat langsung ke produksi ataupun pemasaran. Nah, jadi contohnya seperti gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, kemudian biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi. Jadi fungsinya ini untuk mendukung operasional perusahaan secara umum dan menyangkut kegiatan manajerial, bukan langsung operasional produksi atau penjualan. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Nah, jadi teman-teman, perusahaan itu biasanya memiliki beberapa departemen yang berbeda dan setiap departemen memiliki fungsi atau tugas khusus. Nah, misalnya dalam perusahaan kertas ada departemen pulp, departemen pembuatan kertas, dan departemen akuntansi. Nah, biaya tenaga kerja ini biasa digolongkan berdasarkan departemen mana tenaga kerja tersebut bekerja. Jadi contohnya
Contohnya departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, yaitu biaya tenaga kerja bagian pulp dan biaya tenaga kerja bagian kertas, dan yang terakhir ada biaya tenaga kerja bagian akuntansi. Kemudian kemudian penggolongan menurut jenis atau sifat pekerjaannya. Nah, di dalam satu departemen, misalnya departemen produksi, ada berbagai jenis pekerjaan atau jabatan. Nah, contohnya dalam suatu departemen tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Nah, contohnya dalam departemen produksi biaya tenaga kerja digolongkan atas upah operator, upah mandor, dan juga upah penyelia. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Nah, oke teman-teman, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu biaya tenaga kerja terbagi menjadi 2. Nah, jadi ada tenaga kerja langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja tidak langsung? Nah, jadi tenaga kerja tidak langsung itu adalah tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan barang jadi dan pembayaran upahnya itu ditetapkan berdasarkan unit yang dihasilkan atau berdasarkan jam kerja. Nah, misalnya seperti upahnya itu 5.000 per unit ataupun 5.000 per jam. Nah, jadi tenaga kerja langsung itu dia hasil kerja mereka itu bisa dihitung langsung atau diukur terhadap produk yang dibuat. Nah, dan biaya ataupun upah mereka itu dapat dikaitkan langsung dengan produk yang dihasilkan, seperti itu ya. Nah, kemudian tenaga kerja tidak langsung. Nah, jadi kalau tenaga kerja tidak langsung itu adalah bagian dari biaya tenaga kerja yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk atau jasa tertentu, tetapi tetap diperlukan untuk mendukung proses produksi ataupun operasional perusahaan. Nah, jadi dia ini adalah dimana upah mereka itu tidak bisa dikaitkan langsung ke satu produk tertentu. Mereka itu lebih bersifat pendukung atau pengawas. Nah, contohnya seperti tadi ada mandor, kemudian petugas pemeliharaan mesin atau staf kebersihan pabrik dan juga penjaga gudang. Itu seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kita next lagi. Nah, biaya tenaga kerja dibagi dalam 3 golongan besar, nah yaitu gaji dan upah reguler, premi lembur, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, oke. Apa sih itu gaji dan upah reguler? Nah, jadi itu adalah kompensasi utama yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Sedangkan kalau premi lembur itu adalah tambahan imbalan yang diberikan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal atau lembur. Jadi besarnya premi itu biasanya dihitung berdasarkan presentasi dari upah ataupun jam. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan kompensasi atas suatu tambahan yang dikorbankan oleh karyawan. Seperti itu ya. Kemudian biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Jadi ini tuh pengeluaran tambahan selain gaji, upah yang masih berkaitan langsung dengan karyawan. Nah, contohnya seperti tunjangan makan dan transportasi, ataupun seperti BPJS kesehatan dan tunjangan hari raya seperti itu, atau THR ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang biaya tenaga kerja, itu tidak akan lepas dari yang namanya gaji dan juga upah. Nah, teman-teman,
dimana kita tahu bahwa gaji itu adalah imbalan tetap yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Nah, biasanya ini dalam periode waktu tertentu yang umumnya dalam pemberian gaji ataupun kompensasi itu dalam menghitung per bulan ya, setiap bulan. Nah, sedangkan kalau upah adalah imbalan yang dibayarkan kepada tenaga kerja berdasarkan jumlah waktu kerja, hasil kerja atau satuan tertentu seperti per jam, per hari ataupun per unit pekerjaan. Nah, jadi gaji dan upah itu beda ya teman-teman. Kita harus membedakan gaji dan upah, dan saya rasa teman-teman pasti tahu kalau gaji dan upah itu pasti berbeda. Kalau gaji dia itu per bulan, biasanya per bulan, sedangkan kalau upah itu bisa per jam, per hari ataupun per unit barang yang diproduksi oleh karyawan. Seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita masuk di contohnya ya. Nah, di sini misalkan perusahaan X hanya memperkerjakan 2 orang karyawan, yaitu Risa dan juga Eliona. Nah, di sini menurut kartu hadir karyawan Risa Rimendi bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jamnya itu Rp1.000. Sedangkan karyawan Eliona Sari selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif Rp750 per jam. Nah, menurut kartu jam kerja penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut. Nah, ini kan ini kan sudah ditemukan tuh data-datanya. Nah, berapa banyak jam kerja dalam seminggu. Nah, ternyata di data ini sudah dibagi lagi. Risa mengerjakan untuk pesanan 103 berapa jam, Eliona berapa jam, dan untuk pesanan 188 masing-masing berapa jam. Nah, ini kan sudah data. Oke, berarti untuk mencari biaya tenaga kerja seperti ini, kita distribusikan tenaga kerja langsung. Nah, dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung sesuai dengan orderannya. Nah, ini sudah ada. Lalu jumlah upah minggu pertamanya berarti ditotalkan adalah 40.000 dan 30.000. Ini kan masih kotor ya, belum dipotong PPh, maka PPh dihitung 50% misalnya, sehingga jumlah upah bersih yang diterima adalah 34.000 untuk Risa dan 25.500 untuk Eliona. Nah, itu untuk mendistribusikan biaya tenaga kerjanya seperti itu. Nah, oke, kita masuk di premi lembur. Nah, di sini dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam 1 minggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Nah, jadi misalnya selama 1 minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah dalam jam kerja biasa maupun lembur sebesar Rp600 per jam. Nah, premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Nah, upah karyawan tersebut bisa teman-teman lihat di sini ada tabel. Nah, di sini dihitung juga jam biasanya, lemburnya, premi lemburnya, sehingga jumlah upah karyawannya sebesar 27.600. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Kita masuk di biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, di sini ada set up time. Nah, seringkali perusahaan itu memerlukan waktu dan jumlah biaya untuk memulai produksi. Nah, biaya-biaya yang digunakan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi, yaitu set up cost. Nah, jadi
Eh, yang kedua ada waktu menganggur. Nah, waktu menganggur ini dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan kerusakan mesin atau kekurangan bahan sehingga menimbulkan waktu yang menganggur bagi karyawan. Nah, biaya yang dikeluarkan selama menganggur dan sisanya untuk mengerjakan pesanan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itulah tadi penyampaian pembahasan materi mengenai tentang akuntansi biaya tenaga kerja ya. Saya harap teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton, dan jangan lupa like dan juga komen-komen di bawah. Nah, baik teman-teman, saya akhiri video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video ataupun di lain waktu. Bye bye.